Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja terjadi bentrokan berdarah antara dua ormas Islam, Front Persaudaraan Islam yakni FPI, dan Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, yaitu PWILS, terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, pada Rabu malam, tanggal 23 Juli tahun 2025. Insiden ini bermula dari penolakan PWILS terhadap kegiatan tablik akbar yang menghadirkan tokoh FPI, Rizik Syihab. Pihak PWILS menilai kehadiran Rizik sebagai simbol intoleransi dan penyebar kebencian terhadap keberagaman. Ketegangan pun memuncak menjadi bentrokan fisik, yang menyebabkan 5 orang terluka, termasuk 1 anggota kepolisian. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Dari peristiwa tersebut, alangkah baiknya jika kita mengenal dan memahami lebih jauh, dari dua ormas tersebut yang keduanya sama-sama ormas keislaman. Namun, tahukah sahabat semua perbedaan dari kedua ormas tersebut? Mari kita simak ulasan selengkapnya, namun sebelum lanjut jika sahabat semua berkenan untuk membantu subscribe, like, comment, and share agar sahabat semua tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih. PWILS, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah atau disingkat PWILS, adalah organisasi sosial keagamaan yang muncul dari kekhawatiran terhadap apa yang mereka anggap sebagai penyimpangan dari nilai-nilai kebangsaan dan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Organisasi ini dikenal lantang mengkritisi gerakan yang dinilai mengaburkan sejarah nasional, mengganti nama situs makam leluhur, atau menyebarkan ajaran yang diklaim berasal dari keturunan Rasulullah tanpa bukti yang sah. PWILS secara terbuka menolak tokoh-tokoh yang dianggap menggunakan simbol agama untuk tujuan politik atau pengaruh sosial. Dalam berbagai pernyataan, pimpinan organisasi menyebut klaim keturunan Nabi yang tidak terverifikasi sebagai sumber perpecahan di tengah masyarakat. Penolakan terhadap klaim semacam itu menjadi bagian dari misi mereka mempertahankan warisan Islam Nusantara, khususnya ajaran para wali, dari pengaruh budaya dan paham teologis luar yang mereka anggap mengancam identitas bangsa. Secara kelembagaan, PWILS mengusung pendekatan Islam moderat ala Wali Songo, disertai komitmen terhadap pelestarian budaya lokal dan pemberdayaan ekonomi umat. Mereka mengklaim berdiri atas dasar kepentingan umat, mempertahankan jati diri bangsa, serta memperjuangkan keadilan sosial. Kiprah organisasi ini tidak lepas dari kontroversi, termasuk insiden bentrokan dengan FPI di Pemalang yang kembali menempatkan mereka di bawah sorotan nasional. Sejarah dan struktur PWILS secara resmi menggelar Musyawarah Kerja Nasional Mukernas pada 7-8 Maret tahun 2025 di Bekasi. Dalam forum tersebut, Kiai Haji Abbas Billy Yasi dari Pondok Pesantren Buntet Cirebon ditetapkan sebagai Ketua Umum PWILS. Dalam pernyataannya, Kiai Haji Abbas menegaskan bahwa pihaknya menolak klaim nasab Ba'alwi yang mengaku memiliki garis keturunan langsung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyebut, berdasarkan pendekatan ilmiah, saintifik, klaim tersebut tidak dapat dibuktikan secara valid. Kami, PWI, menegaskan perjuangan Wali Songo. Masalah yang berkaitan dengan klan Ba'alwi, mengaku bernasab ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami tolak, nasabnya terputus dan secara saintifik itu tidak tersambung dengan Rasulullah, kata Kiai Haji Abbas Billy Yasi, Ketua Umum PWILS. Perkembangan dan jaringan PWILS sejak didirikan, PWILS berkembang cepat di berbagai wilayah, khususnya di Jawa Tengah. Saat ini, ormas tersebut telah memiliki pengurus dan anggota di hampir setiap kabupaten kota di provinsi tersebut. PWILS dikenal aktif dalam pengkaderan berbasis nilai-nilai Wali Songo, serta melakukan konsolidasi sosial dan ekonomi di antara para anggotanya. Visi dan misi PWILS. Visi: revitalisasi nilai moral dan tradisi penguatan dakwah berlandaskan welas asih memperkokoh mental dan spiritual kader pemberdayaan potensi dasar umat kemandirian komunitas berbasis nilai keislaman. Misi: internalisasi ajaran aswaja dan nilai-nilai Wali Songo dalam kehidupan meneguhkan semangat gotong royong dan solidaritas sosial membangun disiplin organisasi meningkatkan keterampilan dan membangun jaringan bisnis antar kader mempercepat kemandirian umat dalam bingkai berketuhanan dan berkemanusiaan. Dan yang kedua, FPI, adalah singkatan dari Front Pembela Islam, sebuah organisasi kemasyarakatan yang pernah aktif di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1998 dan dipimpin oleh Muhammad Rizik Syihab. FPI dikenal karena kegiatan-kegiatan yang seringkali kontroversial, termasuk penertiban kegiatan yang dianggap maksiat dan aksi-aksi demonstrasi.
Pada akhir tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi melarang kegiatan FPI dan membubarkannya, dengan alasan organisasi ini bertentangan dengan hukum dan mengganggu ketertiban umum. Berikut beberapa poin penting terkait FPI. Sejarah dan latar belakang. FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1998 di Jakarta, dengan tujuan menegakkan syariat Islam dan memberantas kemaksiatan. Organisasi ini dibentuk pada masa awal reformasi, ketika kondisi penegakan hukum dan moralitas dianggap lemah. Tujuan dan aktivitas. FPI memiliki tujuan utama menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Organisasi ini dikenal dengan aksi-aksi, penertiban, sweeping, terhadap tempat-tempat yang dianggap maksiat dan demonstrasi yang menuntut penerapan hukum Islam. Kontroversi dan pembubaran. FPI seringkali terlibat dalam kontroversi karena aksi-aksinya yang dianggap melanggar hukum dan norma sosial. Pada tanggal 30 Desember tahun 2020, pemerintah Indonesia secara resmi melarang kegiatan FPI dan membubarkannya, dengan alasan organisasi ini bertentangan dengan hukum dan mengganggu ketertiban umum. Front Persaudaraan Islam FPI Reborn. Setelah pembubaran FPI, muncul organisasi bernama Front Persaudaraan Islam FPI Reborn, yang mengklaim sebagai penerus FPI. Namun, Front Persaudaraan Islam telah membantah keterkaitan dengan aksi-aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah perbedaan antara dua ormas tersebut, semoga bermanfaat. Akhir kata wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.